Oke, nah mari sekarang kita lihat mutasi itu seperti apa. Nah, sebelum memahami mutasi dan kemudian efeknya seperti apa, saya akan mengajak kalian semua atau teman-teman semua kembali ke apa namanya? Kembali ke apa yang menyebabkan munculnya sebuah fenotip. Ya, apa yang membuat rambut saya berdiri kayak gini ya, nggak beraturan gitu. Ya, kemudian kulit saya berwarna coklat. Nah, kita kembali lagi ke hal tersebut. Jadi apa yang memicu munculnya suatu fenotip. Nah, di setiap tubuh kita, di setiap sel yang menyusun tubuh, itu terdapat DNA. Kemarin saya sudah jelaskan di video di YouTube bahwa jumlah DNA setiap organisme itu berbeda-beda, ya. Jadi ada yang jumlahnya cuma satu pada bakteri misalnya, tapi bakteri juga tidak satu, bisa banyak ya karena dia punya plasmid. Ya, bisa 10, bisa 20, bisa macam-macam tergantung organismenya. Nah, di dalam DNA tersebut kita akan mengenal adanya segmen yang mengkode suatu protein. Ya, ini yang nanti segmen inilah yang kita sebut dengan gen. Oke. Nah, kemudian ada juga nanti segmen yang tidak mengkode apapun. Ya, itu yang disebut dengan non-coding region, area yang bukan gen, atau misalnya intergenic region atau daerah intergen gitu ya. Kemudian untuk memahami efek dari mutasi, kita harus lihat struktur dari gen itu yang secara sederhana digambarkan di sini. Jadi setiap gen itu sebenarnya ada area yang disebut dengan promotor di sini. Ini namanya adalah area regulator. Inilah area yang akan berperan menentukan apakah suatu gen itu ya diekspresikan atau tidak. Diekspresikan ini dalam artian nanti dia mampu menghasilkan mRNA atau tidak gitu ya. Ya. Atau juga apakah mRNA yang dihasilkannya itu banyak atau sedikit. Nah, ini diatur oleh area pengontrol yang kita kenal paling sederhana itu adalah promotor. Karena sebenarnya ada bagian-bagian lain. Ya, tapi di sini kita lihat promotor. Kemudian ada area yang mengkode mRNA. Nah, area yang mengkode mRNA. Ini. Nah, area yang mengkode mRNA inilah yang nanti akan berperan dalam mengkode protein di sini. Oh, sorry, proteinnya nggak muncul. Kemudian ada yang namanya area terminator. Bagaimana suatu gen itu kemudian bisa menghasilkan sebuah fenotip. Nah, ini ada prosesnya. Yang pertama kita kenal namanya proses transkrip. Ya, transkrip itu ya artinya menyalin, gitu ya. Menyalin salah satu untaian DNA. Nah, pada proses transkripsi ini ada 3 fase. Yang pertama adalah nanti namanya inisiasi. Ini cuma flashback aja. Jadi RNA polimerase akan mengenali area promotor. Pada selanjutnya RNA polimerase ya itu akan melepas ikatan antar dua rantai, dan setelah terlepas, salah satu dari dua rantai ini akan digunakan untuk mensintesis zat yang kita sebut dengan nama mRNA. Nah, ketika RNA polimerase mencapai terminator, dia akan terlepas, RNA-nya juga terlepas. Nah, kalau kita lihat mRNA, strukturnya itu seperti ini. Ini adalah saya ambil contoh eukariot ya. Jadi kalau kita lihat mRNA eukariot secara struktur, dia ada namanya 5 aksen untranslated region, jadi agak bahasa Inggris. Jadi area 5 aksen yang tidak ditranslasi, itulah istilahnya. Nah, kemudian ada area pengkode, jadi area inilah yang akan mengkode protein, dan kemudian ada 5 aksen UTR atau untranslated region, di mana salah satu area ini nanti akan menambahkan poli A pada eukariot. Nah, berbicara tentang mutasi pada DNA, nah kita kalau berbicara tentang mutasi titik, ada banyak jenisnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa gen mengkode protein. Ya, jadi jika terjadi perubahan susunan basa, ya, penyusun DNA, maka ada kemungkinan akan menyebabkan adanya perubahan susunan dari
protein, ya, atau susunan asam amino penyusun protein. Nah, mutasi ini akan terjadi kalau mutasinya terjadi di coding region. Jadi kalau mutasinya tidak terjadi di coding region, ada kemungkinan apa? Proteinnya tetap normal, tetapi jumlahnya makin banyak atau makin sedikit, atau tidak terjadi apapun. Jadi yang harus diingat adalah mutasi baru akan memberikan efek ke protein, ke struktur dari protein itu kalau yang mutasi ada di area pengkode. Ya. Di luar itu dia tidak akan mempengaruhi struktur protein, tapi dia bisa mempengaruhi jumlah dari protein yang tersedia. Bisa makin banyak, bisa makin sedikit. Apa sih efek mutasi kalau terjadi di daerah pengkode ini? Nah, kita lihat sekarang ada bermacam-macam. Yang pertama adalah kita lihat di sini, ini adalah urutan DNA dari gen normal, misalkan gen normal. Nah, dari urutan yang diberikan, dia akan mengkode masing-masing asam amino metionin, treonin, asparagin, prolin, lisin, glisin, dan treonin. Kemudian terjadi mutasi. Nah, kita lihat mutasinya di mana. Ayo kita amati mutasinya terjadi. Nah, di sini. Mutasinya itu terjadi di basa ketiga dari kodon yang mengkode prolin. Nah, perlu diketahui biasanya ya, mutasi pada basa ketiga itu memberikan dampak yang kecil atau kadang-kadang tidak, kalau saya bilang dia tidak memicu terjadinya perubahan asam amino seperti pada kasus ini. Nah, itu disebabkan karena peristiwa yang dikenal dengan istilah Wobble. Jadi ada fleksibilitas pembacaan pada kodon ketiga, pada basa ketiga dari sebuah kodon. Ya, karena kalau adik-adik flashback atau lihat kembali, satu asam amino kan bisa dikode lebih dari satu kodon. Dan yang berbeda itu adalah di basa terakhir, bukan di dua basa awal. Nah, mutasi yang tidak menyebabkan perubahan susunan asam amino pada protein atau yang tidak mengubah struktur protein, ini yang kita sebut dengan silence mutation. Dia terjadi, tetapi tidak memicu dampak. Ya. Jadi mungkin saja ya kita ini sudah mutan, ya pasti sebenarnya kita ini mutan gitu, karena kita berbeda satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada mutasi yang menyebabkan asam amino itu berubah. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat basa pertama dari kode treonin. Harusnya ACC sekarang berubah menjadi triple C. Maka dia mengubah dari treonin menjadi prolin. Nah, perubahan semacam ini ya, perubahan semacam ini bisa netral. Netral itu dalam artian ya dia tidak, asam aminonya berubah, tapi fungsi dari proteinnya nggak berubah. Atau dia bisa menyebabkan hilangnya fungsi. Atau malah tambah sangar sebenarnya. Nah, ini adik-adik bisa pahami, nanti kita lihat misalnya seperti ini. Ini ada asam amino yang muatannya positif. Nah, kemudian protein itu bentuknya melekuk seperti ini. Nah, ini ada protein yang muatannya negatif. Ya. Jadi secara alamiah ya, asam amino yang bermuatan positif dan asam amino yang bermuatan negatif itu akan saling tarik-menarik. Sehingga dia bisa membentuk struktur loop seperti ini. Nah, kalau terjadi mutasi ya, terjadi mutasi di mana asam amino yang bermuatan negatif diganti oleh asam amino yang bermuatan negatif, maka dia efeknya netral. Karena struktur ini tidak berubah. Tetapi kalau kemudian nanti diganti dengan asam amino yang bermuatan positif di sini, maka dia akan terjadi tolak-menolak. Dan akibatnya nanti dia tidak bisa lagi membentuk struktur loop seperti ini. Nah, jadi dia akhirnya menjauh. Nah, kalau ketika struktur ini berubah, ya maka dia bisa menyebabkan hilangnya fungsi dari protein atau malah tambah kuat, gitu ya. Oke, ya kalau pada kasus yang digembar-gemborkan di TV tentang mutasi corona, ya mutasinya jadi lebih sangar. Nah, itu mutasi missense. Jadi missense itu adalah mutasi titik, ya,
yang menyebabkan perubahan asam amino. Kemudian ada mutasi yang bersifat nonsense. Nonsense itu ya omong kosong gitu ya. Jadi dia menyebabkan suatu kodon yang tadinya mengkode asam amino menjadi stop kodon. Nah, pada kasus ini adalah AAA itu harusnya mengkode lisin, kemudian terjadi mutasi menjadi T. Nah, pada RNA T ini akan diubah menjadi U, maka dia akan menjadi stop kodon UAA. Ketika kemudian muncul stop kodon, maka semua asam amino yang di sini itu tidak akan ditranslasi lagi karena sudah stop di sini. Nah, akhirnya apa? Proteinnya akan menjadi lebih pendek dan kemungkinan dia tidak akan berfungsi. Ingat nonsense, ya, omong kosong. Kemudian ada mutasi yang juga cukup merusak, yang dikenal dengan istilah frame shift. Ini kalau terjadi peristiwa delesi atau insersi. Nah, kita lihat di sini, ini kita lihat asparagin ya, asparagin kan GAC. Kemudian ya GAC. Kemudian apa yang terjadi? Di sini, nih kita lihat. Harusnya setelah GAC itu CCG. Ternyata terjadi insersi satu basa. Efeknya pembacaan itu bergeser satu basa. Nah, tadinya harusnya CCG, sekarang berubah menjadi GCC, makanya dia menjadi alanin. Yang ini juga jadi bergeser, yang harusnya tadi AAA, ya karena terjadi pergeseran, gitu ya, berubah menjadi GAA. Jadi bergeser pembacaannya. Nah, frame shift ini kemudian akan menyebabkan struktur protein hancur total, gitu. Karena semua asam amino yang ada ke belakang itu akan rusak. Ya, asam aminonya nggak akan sama lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan frame shift. Jadi, frame shift ini terjadi kalau ada insersi satu atau dua basa pada DNA. Nah, kalau tiga, asalkan dia in frame, itu istilahnya, itu tidak akan merubah. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil mutasi tunggal yang menyebabkan fungsi dari protein itu rusak. Nah, ini adalah sel darah normal, dan ini adalah sickle cell anemia, ya, atau sel sabit. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sel sabit ini bisa muncul. Apa sih penyebab mutasinya? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah protein, urutan asam amino dari protein yang normal, dari hemoglobin normal. Nah, pada posisi setelah prolin itu diisi oleh asam glutamat, di mana asam glutamat ini bermuatan negatif dan dia polar. Terjadi mutasi tunggal yang menyebabkan asam glutamat berubah menjadi valin. Valin ini non-polar. Apa konsekuensi dari mutasi? Nah, kalau saya gambar protein hemoglobin, normalnya bentuknya bulat misalnya seperti ini ya. Dengan glutamin itu ada di posisi ini. Ini glu. Ya, karena dia polar, nggak ada masalah, dia kontak dengan air yang ada di sekitaran sel. Tapi begitu diganti dengan valin, ya, maka struktur proteinnya berubah menjadi melekuk ke dalam seperti ini. Karena valin itu bersifat hidrofobik, maka dia harus menjauhi air. Nah, kemudian konsekuensinya maka dia akan cenderung yang hemoglobin satu dengan yang lain itu menumpuk satu sama lain sehingga dia membentuk rantai. Rantai panjang yang kemudian menarik ujung-ujung dari sel darah merah dan merubah sel darah merah menjadi bentuk sabit. Andaikan mutasinya yang terjadi adalah asam glutamat diganti misalnya asam aspartat, mungkin tidak akan seperti ini perubahannya, karena sama-sama asam amino bermuatan negatif dan polar. Tapi karena pada kasus sickle cell anemia penggantinya adalah asam amino yang berbeda sifat, ya, di sini valin itu non polar, ya, maka bentuk dari proteinnya menjadi berubah dan itu juga mempengaruhi struktur dari sel itu sendiri. Oke, nah itu contoh mutasi tunggal yang missense sebenarnya karena menyebabkan perubahan satu asam amino. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi mutasi itu bisa ada di mana? Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa mutasi bisa di daerah coding region, bisa juga di luar area pengkode. Nah, mari sekarang kita lihat apa konsekuensi kalau mutasi itu terjadi di luar area pengkode. Kalau mutasinya terjadi di promotor, ya karena tadi sudah saya jelaskan fungsi dari promotor adalah mengatur ekspresi dari gen. Jadi promotor itu dikenali oleh RNA polimerase. Kalau dia mudah dikenali oleh RNA polimerase, maka gen itu akan diekspresikan dalam jumlah yang banyak. Kalau dia makin sulit dikenali oleh RNA polimerase, ya maka ekspresi gen itu menjadi sedikit. Oke. Nah, jadi di sini efek dari promotor ya meningkatkan atau mengurangi jumlah mRNA yang dihasilkan. Nah, bisa juga terjadi pada area pengatur di luar promotor. Jadi kalau saya gambarkan, ya, jadi promotor ini disebut dengan proximal atau area terdekat dari gen itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya distal elemen, ya, atau distal elemen ini dikenal juga di buku Campbell dengan nama enhancer, ya. Nah, enhancer ini adalah tempat menempelnya aktivator transkripsi. Nah, ini juga kalau mutasi dia akan mempengaruhi ekspresi dari gen, apakah menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, atau juga bisa salah tempat. Ya. Jadi kalau area regulator di luar promotor ini sampai rusak, ekspresi gen itu bisa terjadi salah tempat dan salah waktu. Jadi ekspresi gen itu kalau kita bicara itu bukan hanya masalah banyak sedikit, tapi juga bisa tempat. Nah, misalnya gen yang harusnya mengatur pembentukan kuku, gitu, salah tempat aktifnya, ya bisa aja di bagian tubuh kalian yang lain itu akan terbentuk kuku. Itu contoh ekstrimnya. Oke, kemudian ada di area 5 atau 3 untranslated region pada mRNA, ini akan mempengaruhi stabilitas dari mRNA. Misalnya UTR ini tadi sudah saya jelaskan tempat menempelnya poli A. Nah, kalau poli A itu gagal menempel, maka mRNA-nya akan gampang didegradasi. Nah, bisa juga terjadi pada splice recognition sequence. Nah, ini kalau yang sudah baca tentang exon intron akan mudah memahaminya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini gen, ya, gen itu ada elemen yang kita sebut dengan elemen pengkode pada eukariot disebut dengan nama exon. Kemudian di antara exon itu kita kenal ada namanya segmen intron. Nah, jadi di sini nanti ini adalah intron. Pada proses pembentukan mRNA ya dari pre-mRNA, intron ini harusnya dihilangkan oleh splasiosom. Ya. Nah, splasiosom itu mengenali secara spesifik. Ada urutan khusus di sini, saya nggak hafal urutannya. Nah, kalau sampai urutan pengenalan ini hilang, ya bisa saja intron ini akan ikut dalam mRNA. Ya, jadi kalau misalnya pada splice region ini rusak, ya itu berarti bisa bisa mengubah struktur dari protein yang terbentuk. Oke. Nah, itu adalah efek dari mutasi yang terjadi di luar area pengkode. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kembali lagi, karena ekspresi gen itu ditentukan juga oleh area yang kita sebut dengan area promotor, ya area regulatornya. Maka kalau gen itu berubah posisinya, maka dia akan berdampak pada ekspresi dari gen tersebut. Nah, itulah alasan kenapa kalau terjadi perubahan struktur kromosom, ya ekspresi gen bisa berubah. Kita ambil contoh ini. Jadi ini adalah 2 gen yang terletak pada salah satu kromosom. Ya, ini yang hijau ini adalah coding sequence, jadi ini yang mengkode proteinnya. Ya, kemudian ini adalah promotor. Jadi regulating region ya. Nah, kemudian ini gen A, ini coding sequence, ini core promotor, ini core promotor. Nah, kemudian terjadi peristiwa inversi misalnya. Jadi area promotor dari gen A itu berpindah dekat dengan gen B.
Dan efeknya apa? Di sini arah transkripsinya berubah. Ya, arah transkripsinya berubah. Ya, bisa seperti ini akan pengaruhi. Nah, kalau misalnya kemudian segmen regulator ini dipakai bersama antara A dan B, maka akan terjadi kompetisi ekspresi antara A dan B. Dan ini akan mempengaruhi ekspresi B dan juga sekaligus ekspresi A. Nah, kemudian bisa juga suatu gen itu mengalami translokasi ke gen yang lain, di mana misalnya dia mengalami inaktivasi. Ke gen lain, ke kromosom yang lain, di mana kromosomnya mengalami inaktivasi. Efeknya nanti adalah gen, karena dia berpindah ke kromosom yang tidak aktif, maka gennya tidak akan terekspresi. Nah, contohnya saya berikan di sini adalah ini. Jadi ini adalah lalat buah ya dengan gen pengontrol warna mata yang normal. Kemudian terjadi peristiwa translokasi sehingga gen pengatur warna mata itu pindah ke kromosom yang tidak aktif. Efeknya gen itu tidak bisa ditranskripsi dan dia menyebabkan warna mata menjadi putih. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari sekarang paham kenapa translokasi itu bisa memicu terjadinya kanker, bisa menyebabkan gen itu tidak aktif. Karena sekali lagi bahwa ekspresi gen itu akan sangat dipengaruhi oleh komponen regulatornya. Ya, tadi ada promotor, ada juga yang saya bilang tadi adalah enhancer. Ya, jadi kalau misalnya pindah posisi, ya elemen pengaturnya berubah, maka waktu gen itu diekspresikan, tempat gen itu diekspresikan, lamanya gen itu terekspresi akan berubah. Ya, semua atau salah satu di antara semua itu akan berubah. Ya, biar adik-adik punya gambaran. Kok bisa mutasi bisa kayak gitu? Kalau kita ubah waktunya, apakah bisa berubah? Jadi nanti siapapun yang menekuni merekayasa membuat mutan itu akan paham ya bagaimana cara mengontrol ekspresi sebuah gen, di mana harus kita ekspresikan. Nah, itu nanti kalian akan memahami, oh, kalau kayak gitu Pak Arto pernah bilang, maka saya harus utak-atik elemen pengontrolnya. Nah, ya, tapi kalau membuat protein itu menjadi semakin aktif atau semakin tidak aktif, area mana yang harus dirubah? Saya harus ubah coding region-nya. Jadi ingat ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengutak-atik gen. Kalian-kalian yang memang akan suka di biologi molekuler, kalau kita ingin berbicara masalah banyak sedikit, banyak sedikit gitu ya. Jadi kita harus mengatur elemen regulatornya. Tapi kalau kita berbicara, ya itu non-coding area lah ya. Tapi kalau kita membuat protein itu tambah kuat atau tambah kuat atau tambah lemah, ya berarti coding regionnya yang harus diutak-atik. Ya itu kita akan bicarakan minggu depan ya. Saya belum pernah sih mengerjakan jujur aja, tapi secara prinsip ya ngertilah dikit-dikit. Mungkin nanti ada juga adik-adik yang sudah baca lebih bisa sharing di sini. Nah, oke, itu tadi contoh perubahan posisi gen dan efeknya. Kembali lagi ya. Oke, saya akan ulang. Jadi kalau kita pahami elemen gen, nah ini ya. Jadi gen itu ada area pengatur atau pengontrol. Promotor salah satunya, kemudian ada elemen yang lebih jauh namanya enhancer atau silencer tergantung. Nah, kalau kita mau mengatur berapa banyak protein itu dihasilkan, maka promotor yang diatur. Ya, termasuk juga enhancer tadi. Tapi area regulator, promotor atau enhancer itu juga bisa diutak-atik untuk membuat kapan suatu gen itu diekspresikan. Apakah pada waktu tanaman masih muda, atau apakah tanaman itu sudah tua, dia baru diekspresikan, itu bisa. Saya masih ingat salah satu dosen saya ingin membuat pisang itu baru matang kalau dia disemprot alkohol. Nah, kita tahu bahwa pematangan buah itu misalnya diatur oleh etilen. Jadi etilen itu akan mengaktifkan promotor tertentu.
Nah, yang beliau lakukan adalah promotornya ini diganti. Biar tidak responsif terhadap etilen, tetapi responsif terhadap alkohol. Nah, ide beliau adalah bagaimana caranya nanti pisang itu dikirim dari Indonesia misalnya ke Amerika, itu tetap akan tingkat kematangannya segitu aja. Nanti sampai di Amerika disemprot pakai alkohol, dia baru kemudian memulai proses pematangan. Nah, itu yang dia utak-atik tentu saja adalah komponen promotornya. Ya, itu tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian mutasi. Mutasi yang seperti apa yang diwariskan? Mungkin beberapa dari kalian bertanya, Pak, orang tua saya kena kanker, apakah saya akan mudah kena kanker? Nah, misalnya seperti itu. Pak, orang tua saya diabetes, apakah saya akan lebih mudah kena diabetes? Nah, untuk memahami itu, ya, maka kita harus melihat dua hal. Mutasi yang diwariskan adalah mutasi yang terjadi pada germline. Ya, mutasi yang terjadi pada pembentukan sperma ataupun pembentukan ovum. Kalau mutasi tidak terjadi pada proses tersebut, maka dia tidak akan diwariskan ke keturunan berikutnya. Ya. Nah, misalnya ini, ketika mutasinya terjadi setelah kita lahir, ya, maka area tertentu dari dalam tubuh kita itu akan memiliki bentuk yang sedikit berbeda dari yang lain yang merupakan efek dari mutasi itu sendiri. Oke. Nah, sama. Kalau kankernya itu, mutasi kankernya terjadi setelah lahir dan itu hanya melibatkan sel tertentu dalam tubuh, ya dia nggak diwariskan. Tapi kalau mutasinya terjadi pada waktu pembentukan sperma, ya itu akan diwariskan. Ya. Nah, ini misalnya contoh orang yang mengalami mutasi somatik, kita bisa lihat rambutnya putih setengah seperti ini. Karena sel-sel yang harusnya menghasilkan pigmen melanin ya, mengalami mutasi sehingga dia tidak bisa menghasilkan melanin dan warnanya ya keren juga ini putih. Gitu. Hanya di bagian area ini saja. Oke. Nah, jadi itu ya, ingat mutasi yang diwariskan adalah mutasi yang terjadi pada germline, yaitu ovum atau sperma. Tapi kalau mutasinya terjadi pada sel-sel somatis, ya baru terjadi setelah kita lahir, ya, dan itu tidak akan diwariskan. Berbicara tentang mutasi, apa sih yang menyebabkan mutasi terjadi? Jadi mutasi itu sebenarnya, saya kalau mau jujur, saya itu adalah mutan. Jadi kalau ada yang takut dengan istilah mutasi, ya kita ini adalah mutan, adik-adik. Ya kita ini X-Men, versinya beda-beda. Tanpa adanya mutasi, manusia nggak akan ada. Ya. Nah, mutasi itu boleh dibilang bisa merugikan, bisa menguntungkan. Karena sekali lagi prinsipnya adalah menguntungkan, merugikan itu tergantung pada lingkungan. Ya, orang yang mengalami mutasi menyebabkan tubuhnya ditutupi oleh rambut yang cukup tebal, ya bagus untuk daerah dingin gitu ya. Tapi tidak bagus untuk daerah panas. Gitu. Ya, orang yang mengalami mutasi sehingga hidungnya berubah menjadi mancung, bagus untuk daerah yang dingin, tapi tidak bagus untuk daerah tropis. Gitu. Makanya kalau kalian pergi ke Afrika gitu ya, nyari orang yang hidungnya mancung, nah itu susah dapatnya karena memang mutasi yang mengarahkan ke hidung bentuknya seperti itu yang lebih survive. Nah, jadi mutasi itu ada yang bersifat spontan, ya, ada juga yang terinduksi. Contoh mutasi yang spontan, misalnya ini bisa terjadi gangguan pada proses rekombinasi. Ya, jadi kita tahu ada crossing over. Nah, crossing over-nya ini mengalami gangguan sehingga memicu terjadinya delesi, duplikasi, translokasi ataupun inversi. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan pada pemisahan sister kromatin, ya, sehingga memicu terjadinya jumlah kromosom yang abnormal, ya, bisa menghasilkan aneuploidi ataupun poliploidi. Nah, bisa juga terjadi error pada peristiwa replikasi DNA, ya. Jadi RNA polimerase, contohnya tag polimerase itu membuat satu error basa
setiap 1000 basa yang dia pasangkan pada proses sintesis DNA. Jadi 1 error setiap 1000 kali pemasangan. Ya. Nah, kalau misalnya error ini tidak diperbaiki, ya mutasi terjadi. Saya nggak tahu kalau DNA polimerasenya manusia itu berapa error setiap 1000 basa, atau mungkin 10.000 basa 1 error, saya nggak tahu. Silahkan nanti dicari. Oke. Kemudian, nah di dalam tubuh kita ini sudah pernah dibahas, ada yang namanya transposable element atau transposon. Nah, transposon ini terkenalnya ditemukan oleh Barbara McClintock, gitu ya, yang menyebabkan jagung itu menjadi warna-warni. Nah, ini hubungannya ke transposable element. Jadi transposable element ini, ya, misalnya ini transposable element ya. Nah, ini kemudian gen. Nah, ini kemudian sebuah gen. Ini gen. Nah, transposable element itu bisa masuk di tengah-tengah gen, ya, dan kemudian menyebabkan gen itu menjadi rusak. Ya, ini adalah transposable element. Jadi dia bisa, kalau dia masuk di tengah-tengah gen, nanti gen ini menjadi tidak aktif. Tapi kalau dia pergi lagi dari elemen ini, maka gen itu menjadi aktif kembali. Nah, ini transposable element. Dulu sangat ngetren di era saya masih SMA. Ya, transposable element ini banyak dibahas, tapi mungkin sekarang sudah tidak dibahas lagi karena kegunaannya tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, mungkin sulit untuk mengontrol. Ya, kita juga nggak tahu nanti CRISPR ini berapa lama akan bertahan. Yang jelas PCR sudah bertahan hampir lebih dari 50 tahun. Cuman terus diperbaiki tekniknya. Kemudian ada mutasi spontan, ya, depurinasi, ya, jadi peristiwanya sangat jarang. Jadi terjadi link antara purin dengan purin, terjadi link dengan purin ya. Jadi adenin dengan guanin. Harusnya kan A berpasangan dengan T, ya, dan C berpasangan dengan G, tapi di sini adenin berpasangan dengan guanin. Kemudian ada juga peristiwa deaminasi, ya, gugus amina dari suatu basa nitrogen itu hilang. Kemudian ada tautomeric shift, nanti ini kita bahas apa itu tautomeric shift. Nah, ini disebabkan karena adanya peristiwa isomer, ya, tautomeric nanti isomer. Kemudian ada juga toksik dari metabolisme produk. Jadi kalau kalian masih ingat, iklan itu sering ada yang ngomong tentang antioksidan. Nah, jadi salah satu fungsi dari antioksidan adalah mencegah kerusakan DNA. Nah, kemudian ada yang terinduksi, bisa oleh agen kimia ataupun agen fisika. Oke, agen fisika yang paling gampang ya sinar UV ini. Ya, X-ray juga bisa. Makanya orang tuh nggak boleh yang namanya di ronsen setiap hari. Gitu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah ini contohnya depurinasi ya. Nah, kita lihat pasangannya CG, AT, TA, CG gitu ya. GC. Nah, kemudian dia mengalami depurinasi, apurinik ya, jadi purinnya hilang. Nah, ketika purinnya ini hilang, kosong. Nah, ketika kemudian purinnya hilang, ya, dan kemudian terjadi replikasi, ya. Nah, ini adalah kondisi ketika misalnya dia berhasil diperbaiki, normal lagi. Nah, ini kalau misalnya dia tidak diperbaiki, sehingga hasil dari proses replikasinya, ya, karena di sini kosong, maka di sini itu bisa diisi oleh apapun, bisa oleh T, A, T, G, ataupun C. Ya, ini yang memicu terjadinya mutasi. Nah, kemudian ada juga peristiwa yang disebut dengan deaminasi. Nah, kita bisa lihat ini sitosin, ya, sitosin, kemudian gugus aminanya hilang sehingga dia berubah menjadi urasil.
Kemudian di sini juga bisa sitosin ya diubah menjadi timin ya dengan menghilangkan gugus aminanya. Nah, ini juga akan bisa memicu terjadinya mutasi. Kemudian ada yang namanya tutomerik. Tutomerik itu apa? Isomer. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat basa nitrogen yang ini, yang di kiri, saya enggak. Ini dia punya bentuk keto. Ini bentuk yang paling umum. Nah, kemudian dia mengalami tutomerik, membentuk enol. Kalau kita lihat, ya di sini menjadi dari NH2, di sini berubah menjadi NH-nya di sini hilang, kemudian ini berubah menjadi OH. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah basa nitrogen yang ikatan nitrogen yang bisa dibentuk, sehingga nanti pasangannya bisa berubah. Kemudian ini untuk timin, ya ini bentuk ketonya, jadi dan ini bentuk enolnya. Jadi di sini ada OH, ini bentuk enol. Ini untuk adenin, kita bisa lihat di sini ini bentuk amino, kemudian di sini ikatan rangkapnya berubah, nah dia berubah menjadi imino. Nah, begitu seterusnya. Nah, apa efek dari tutomerik? Nah, kita lihat di sini. Timin harusnya berikatan dengan adenin, tetapi karena dia membentuk struktur enol, ya akhirnya dia memungkinkan membentuk tiga ikatan hidrogen dengan guanin. Oke, terjadi perubahan urutan pasangan basa. Kemudian sitosin harusnya berpasangan dengan guanin, tapi karena sitosinnya berubah dalam bentuk imino, ya dia berubah menjadi bentuk imino, ya maka dia hanya bisa membentuk dua ikatan hidrogen dengan adenin. Ini adalah efek dari tutomerik. Terjadinya sangat jarang, tapi kalau terjadi maka dia akan memicu terjadinya mutasi. Ya, ini yang kita sebut dengan tutomerik. Ya, jadi mutasi akibat adanya bentuk isomer dari basa nitrogen. Mau yang itu yang tutomerik mutation, berarti kan itu alasan kenapa ada common sama rare itu berarti itu kan strukturnya itu bolak-balik ya Pak, istilahnya itu. Iya. Dari keto jadi enol, enol jadi keto. Tapi kenapa itu common itu berarti arah equilibrium atau arah keseimbangan reaksinya itu berarti lebih ke arah yang bentuk keto. Tapi mungkin juga kan ke arah enol. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, misalkan kan itu terjadinya misbase pair itu kan terjadinya pada saat proses replikasi ya Pak. Jadi misalkan yang harusnya itu timin itu sama adenin, jadi karena dia dalam bentuk enolnya itu dia malah salah ke guanin. Nanti kan kalau misalkan dia itu bisa berubah bentuk lagi kan Pak. Jadi apa namanya itu? Jadi bentuk keto yang sebelumnya lagi. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti si sel bisa ini ya, bisa memperbaiki kesalahan itu ya Pak. Mutasi Benar, itu yang makanya ada istilahnya mutasi balik kan. iya Pak. Nah, nanti kita akan lihat namanya Ames test untuk mendeteksi ya ada kemampuan mutasi balik tersebut. Ya, memang bisa terjadi mutasi balik. Ya, itulah indahnya alam kan. Jadi tidak langsung dipanis harus berubah enggak. Ya, jadi benar tadi seperti penjelasan Ricky memang bisa berubah. Gitu. Namanya juga isomer. Ya. Nah, jadi ini efeknya ya dari tautomeric mismatch tadi. Jadi awalnya basanya TA, ya kemudian berubah menjadi TG. Maka kalau sudah TG seperti ini, maka anaknya akan normal dan mutan. Jadi yang tadinya posisinya harusnya TA berubah menjadi CG. Jadi istilahnya tidak kena mutagen secara alami mutasi bisa terjadi dalam tubuh, tapi sekali lagi ya, tadi juga sudah dijelaskan ke Ricky karena memang equilibrium ya ini nanti bagi yang sudah belajar kimia ya itu lebih mengarah ke pembentukan keto daripada enol misalnya pada kasus guanin ya maka mutasi ini sebenarnya sangat-sangat jarang dan kalaupun terjadi ada kemungkinan bisa akan kembali ke kondisi normal. Ya. Oke. Nah terus
sekarang kita melihat mutagen. Nah, mutagen apa sih yang bisa digunakan untuk melakukan peristiwa mutasi? Ada banyak sebenarnya. Ada basa nitrat, ya, ini proses deaminasi. Kemudian ada nitrogen mustat, ada banyak sekali, ya. Kemudian ada 5-bromourasil. Ini biasanya orang yang bekerja di mengerjakan elektroforesis jadul ini pasti akan familiar dengan 5-bromourasil. Kemudian ada sinar X, ada sinar UV. Nah, ini contoh akibat dari peristiwa deaminasi. Nah, kita lihat ini adalah sitosin, ya. Sitosin kemudian mengalami peristiwa deaminasi, ya. Ini oleh asam nitrat, ya. Nah, kemudian karena gugus aminanya hilang, dia berubah menjadi urasil. Akhirnya apa? Ketika dia berubah menjadi urasil, dia akan berpasangan dengan adenin. Ya, sehingga ketika dia bereplikasi, dia akan merubah CG menjadi AT. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama adenin kalau mengalami peristiwa deaminasi, dia akan berubah menjadi hiposantin. Jadi kita lihat gugus ini hilang. Gugus ini hilang, ya, berubah menjadi hiposantin. Nah, ketika dia ada pada bentuk hiposantin, dia bisa berikatan dengan sitosin. Karena secara geometri, ya, dia pas ikatannya. Nah, efeknya mutasi ini ya akan mengubah struktur dari DNA juga, gitu ya. Dari AT menjadi CG, mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita lihat 5-bromourasil, ya, 5-bromourasil ini juga bisa berpasangan dengan adenin. Nah, tapi juga 5-bromourasil bisa berpasangan dengan guanin. Ya, sehingga 5-bromourasil ini bisa mengubah AT menjadi CG. Ya, gambar ini kita bisa lihat ketika ada 5-bromourasil masuk, ya, 5-bromourasil akan dipakai untuk mensintesis DNA. Dia bentuk ikatan antara A dengan 5-bromourasil. Selanjutnya ketika terjadi pembelahan, 5-bromourasil juga bisa berpasangan dengan G. Maka kita lihat sudah terjadi mutasi titik, di mana yang asli A berpasangan dengan T diubah menjadi G berpasangan dengan C. Nah, kemudian mutasi juga bisa disebabkan oleh sinar ultraviolet, ya, yang kemudian akan membentuk yang namanya timin dimer. Nah, kalau ada timin dimer, ini juga bisa mengganggu proses transkripsi ataupun proses replikasi DNA. Ya. Nah, ini berasal dari sinar ultraviolet. Tapi ingat, inilah anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, gitu. Kenapa kita di daerah tropis kulit kita coklat dan di Afrika hitam legam, gitu. Karena memang kita daerah tropis itu dapat full sinar matahari, ya. Matahari itu tegak lurus jatuhnya di daerah tropis, sehingga kita juga paling banyak kena sinar ultraviolet. Nah, syukurnya ultraviolet ini menginduksi pembentukan melanin di kulit yang memang berperan untuk melindungi sel-sel di bawah kulit dari mutasi. Ya. Jadi warna kulit hitam itu sekali lagi adalah anugerah. Ya. Jadi orang kita itu kalau orang Eropa sibuk berpikir tentang, waduh, nanti berjemur kita kena kanker kulit. Nah, itu urusan mereka, bukan urusan kita sebenarnya. Karena kita secara alami, secara genetik itu sudah diproteksi. Ya. Namun sekali lagi, ya, kalau kalian berusaha kemudian menggunakan zat-zat yang menghilangkan melanin tersebut, nah itu baru menimbulkan masalah. Jadi ini yang ingin saya bahas tentang adaptasi. Jadi apapun masalah di orang lain belum tentu menjadi masalah di kita. Ya, karena secara adaptasi kita sudah teradaptasi dengan, atau gen kita sudah terseleksi dengan lingkungan tersebut. Oke, nah kemudian ketika terjadi mutasi apakah dibiarkan? Nah, pertanyaannya tidak. Ada berbagai macam teknik yang dipakai oleh sel untuk memperbaiki. Ya, pertama adalah ketika replikasi terjadi sebenarnya DNA polimerase,
ya punya yang namanya mekanisme proofreading, ya. 3 aksen, 5 aksen eksonuklease. Mungkin nanti silahkan dibaca di Campbell. Nah, itu yang akan mengecek apakah hasil replikasi itu sudah benar atau enggak. Ya, kemudian di sini ada yang namanya direct repair kalau terjadi perubahan, ya. Ini kemudian ada base excision repairing, ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ada mismatch, ada homolog recombination repair, dan kemudian ada non-homolog end joining. Nah, ini yang nanti kalau kalian baca CRISPR atau CRISPR ya, nah itu salah satu prinsip dari CRISPR membuat mutasi adalah dengan melakukan yang namanya non-homolog end joining. Nah, ini adalah timin dimer. Kita bisa lihat, timin dimer ini terjadi karena ada sinar UV. Nah, kemudian bagaimana cara tubuh menghindari terjadinya mutasi yang lebih lanjut akibat timin dimer? Nah, maka ada enzim yang namanya DNA fotoliase, ini diaktifkan juga oleh cahaya, namanya juga fotoliase gitu ya, yang kemudian akan memotong timin dimer sehingga dia akan normal kembali. Ini adalah mekanisme direct repair. Kemudian ada juga misalnya di sini ada metilguanin ya. Nah, metilguanil ya kemudian oleh alkyl transferase gugus metilnya dihilangkan sehingga dia menjadi normal kembali strukturnya. Ini direct langsung. Ada juga mekanisme yang tadi saya bilang misalnya kalau ada salah pasang atau mismatch ya di sini, maka ada yang namanya base excision. Jadi basanya dihilangkan dan kemudian diperbaiki. Nah, contoh di sini, kalau misalnya terjadi kerusakan ya, sehingga A itu berpasangan dengan U bukan dengan T gitu ya, maka ada namanya N-glikosilase ya, N-glikosilase yang akan mengenali adanya urasil di sini, dan kemudian dia akan memotong si urasil lepas, maka terjadi apirimidin. Jadi pirimidinnya hilang. Kemudian ada enzim namanya AP endonuklease, jadi yang mengenali apurin. Jadi AP ini adalah apirimidik gitu ya, apirimidik. Jadi dia nggak ada pirimidin, itu dikenali. Ya, jadi area ini dikenali oleh si enzim dan selanjutnya dia dipotong sehingga kita bisa lihat di sini dipotongnya di area mana? Di area 5 aksen. Ya, jadi di area 5 aksen dari yang hilang. Jadi ini 5 aksen, di sininya dipotong. Nah, maka muncul gap. Ya, muncul area yang terpotong. Nah, selanjutnya kemudian apa? Bagaimana memperbaikinya ternyata tergantung pada jenis organismenya. Nah, kalau pada E. coli, ya, ini adalah pada E. coli, ya, kita bisa lihat daerah NIK tadi itu akan dikenali oleh DNA polimerase 1, dan DNA polimerase 1 ini punya namanya aktivitas eksonuklease 5 aksen, 3 aksen. Jadi dia akan mensintesis DNA baru dan dia bergerak ke arah sini ya, memotong area tersebut sambil mensintesis DNA yang baru. Ya, ini namanya mekanisme eksonuklease 5 aksen, 3 aksen karena dia bergerak dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini pada E. coli. Kemudian pada eukariot ya, seperti manusia, ya kita kan tidak punya DNA polimerase 1 ya, yang kita punya itu adalah alfa, theta dan lain sebagainya. Nah, yang memiliki fungsi yang mirip dengan DNA polimerase 1 ini adalah beta. Jadi dia akan menghilangkan apirimidik nukleotida dan menggantinya dengan yang benar, selanjutnya dibantu oleh enzim ligase untuk menyambungkan kembali. Nah, kemudian bisa juga pada eukariota seperti manusia, ini ada enzim DNA polimerase delta dan epsilon yang akan dapat membuat dia akan mensintesis. Jadi dia mensintesis DNA baru, kemudian akhirnya apa? Yang lama itu tidak bisa berpasangan. Jadi bentuknya seperti ini, bentuk flap ya. Nah, kemudian flap ini dipotong ya oleh enzim flap endonuklease
terpotong di sini. Nah, selanjutnya muncul gap. Nah, gap ini kemudian disambungkan oleh enzim ligase. Bagaimana jika terjadi yang namanya double strand break? Nah, double strand break ini biasanya terjadi ketika DNA itu diberikan radiasi sinar gamma. Karena kalau sinar gamma itu dia sangat powerful, ya, dan memicu akhirnya yang namanya terjadi double strand break. Ya, jadi kromosomnya patah lah kasarnya. Nah, ketika kemudian terjadi double strand break, ya, double strand break seperti ini, maka ada namanya peristiwa homolog rekombinasi. Nah, kita ingat, kalau masih ingat, ya, ini ada sel, kemudian ya ada sister kromatin. Jadi kalau yang ini mengalami patah, dia bisa menggunakan jasa sisternya sebagai koreksi, ya, menyambung area yang patah ini. Prosesnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini area yang terpotong, ya, kemudian akan di trimming, dihilangkan dulu, ya, dihilangkan membentuk struktur overlap. Nah, selanjutnya kemudian akan terjadi pertukaran, ya, akan terjadi pertukaran segmen dengan sister kromatidnya. Selanjutnya gap ini diisi oleh DNA polimerase, ya, dan kemudian diligasi. Nah, selanjutnya nanti area ini dipotong, di sini dipotong, ya, ini nyambung dengan ini juga dipotong, ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini, ya, sehingga akan terbentuk DNA yang normal kembali. Nah, kalau peristiwanya seperti ini, ya, DNA yang dihasilkan itu identik dengan sebelumnya. Tetapi apabila yang terjadi adalah peristiwa ini, ya, non homolog rekombinasi, nah, ini bisa memicu terjadinya mutasi akibat adanya insersi atau delesi. Nah, inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh teknologi yang sekarang lagi hot, ya, CRISPR, ya, atau CRISPR-Cas9. Jadi pada prinsipnya ketika terjadi pemotongan DNA, ya, kemudian ada protein khusus yang akan menempel pada ujung dari kedua DNA dan selanjutnya merekrut beberapa cross bridge protein di sini. Nah, dan kemudian terjadi pemasangan basa untuk mengisi gap ini secara acak. Dan sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya kemudian DNA yang tersambung kembali. Cuman yang jadi masalah adalah pengisiannya ini itu acak, sehingga kita nggak tahu apakah dia akan mengalami mutasi seperti apa, nggak tahu. Nah, pada awal-awal pembentukan CRISPR, inilah yang dimanfaatkan oleh ilmuwan. Jadi ilmuwan mengenali area DNA spesifik, ya, menggunakan gaya-gaya tadi non homolog rekombinasi, kemudian dia akan memotong kedua rantai DNA. Ketika kedua rantai DNA ini terpotong, maka akan terjadi penambahan basa secara acak, ya, dan itulah yang dimanfaatkan untuk memicu terjadinya mutasi. Sehingga di awal-awalnya hasil dari CRISPR itu sangat tidak, gen yang dimutasi itu sudah pasti, tapi hasilnya nggak ada yang tahu akan seperti apa. Tuh, makanya di awal-awal saya bilang teknologi mahal, ya. Memang kita tahu siapa yang dirusak, tapi hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Ya, saya bilang teknologi mahal, tapi tetap saja hasilnya unpredictable. Saya nggak tahu sekarang sudah spesifik apa. Beberapa adik kelas saya memang bekerja dengan CRISPR. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya ke dia. Nah, itu adalah non homolog rekombinasi, non homolog end joining, ya, kok rekombinasi, non homolog end joining. Kemudian bagaimana cara mendeteksi sekarang terakhir, ya? Gimana cara mendeteksi apakah suatu zat itu memiliki sifat mutagenik, bisa memicu terjadinya mutasi. Nah, ada uji namanya uji Ames test, ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa lihat, ya,
kita punya Salmonella misalnya. Salmonella ini auxotrophic histidine, artinya dia nggak bisa hidup kalau di media tidak ditambahkan histidine. Ya, nah kemudian ketika kita tetes ekstrak liver ya, yang bisa dipakai oleh Salmonella normal itu hidup, kita bisa lihat kemudian ini ada beberapa Salmonella yang bisa hidup. Berarti di sini menunjukkan bahwa dua ini itu lebih kepada terjadi mutasi spontan. Tapi yang ini kalau kita bandingkan, kalau ditambahkan zat yang suspek mutagen, ya banyak yang bisa hidup. Berarti mutasi dari yang tidak bisa memproduksi histidin menjadi bisa memproduksi histidin banyak. Nah, dengan membandingkan dua data ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa zat ini, ya zat yang kita suspek itu adalah mutagen, karena dia ada perbedaan data dengan kontrol, dan itu cukup signifikan kalau kita lihat dari gambar. Nah, ini namanya tes AMES, AMES test. Cukup mudah dilakukan di laboratorium.